In the quiet of the dawn, where silence meets the soul, a whisper softly speaks, a love that Nah, hari ini saya bakalan ngasih tutorial buat bikin logo ke teman-teman. Nah, sekarang saya udah berada di tampilan dashboard dari aplikasi Vector Ink. Jadi nanti teman-teman bisa download aplikasinya. Nah, langkah pertama kita bakalan gunakan rectangle. Ini kita gunakan yang lingkaran. Seperti ini. Kita bakalan samakan dulu ukurannya. Di sini kita bikin 450. Oke, sekarang lingkarannya udah selesai. Kita bakalan duplikasi lingkaran ini buat bikin lingkaran baru. Nah, saya bakalan bikin di sini. Kita pasin ke tengah. Nah, sekarang udah pas. Kita bakalan duplikasi lagi dan buat ke bagian bawah. Nah, setelah itu kita duplikasi lagi. Setelah selesai, kita bakalan bikin garis di bagian tengahnya. Buah-buah. Kita juga bakalan bikin garis seperti ini. Ambil garis yang pertama, kita bikin di bagian kiri. Kemudian kita duplikasi. Oke. Untuk garis bagian bawah kita samakan di sini. Nah, setelah susunan dari garis buat logonya ini udah selesai, kita bakalan langsung seleksi semua. Kita gunakan tool di sini, selection object, selection tool. Kita bakalan gunakan yang pensil. Kita ambil bagian ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu bagian luarnya kita bikin. Kita ambil juga. Jadi jadi menurut saya aplikasi ini salah satu aplikasi vektor yang cukup mumpuni buat teman-teman yang mau bikin logo. Nah, sekarang logonya ini udah jadi. Kita bakalan gunakan klik icon panah. Nah, jadi bentuknya udah selesai teman-teman. Sekarang kita bakalan gabung bagian yang ini dengan yang luar. Kita gunakan tool di sini tidak termasuk. Nah, sekarang udah selesai. Kita bakalan naikin bagian yang ini atau kita kasih warna aja teman-teman. Kita bakalan kasih warna gradasi. Kita gunakan warna hijau biar lebih cerah. Untuk di sisi yang lain kita gunakan warna kuning. Kemudian buat garis luarnya kita bikin ke angka 0. Bagian yang ini kita naikin ke atas. Dan ini kita juga kasih warna gradasi.
Kita bisa bikin warna hijau gelap bagian dalam. Dan sini kita kasih kuning cerah. Seperti ini. Membuat angkanya, lebar garis luar kita bikin di angka 0. Nah, sekarang logonya ini udah selesai teman-teman. Kita bisa posisiin ke tengah. Nah, sekarang logonya ini udah selesai teman-teman. Kita bisa atur buat kanvasnya, kita bisa klik di sini. Kalau misalkan teman-teman mau ngupload ke Shutterstock, kalian bisa bikin di angka 4000 dikali 4000 pixel. Nah, jadi kanvasnya sebesar ini. Buat warna kanvasnya kita bisa atur di sini. Teman-teman bisa pilih warna. Karena background atau logonya ini cerah, kita bakalan gunakan kanvas yang sedikit lebih gelap. Kita bakalan tandai logonya supaya logonya ini tetap sama ketika diperbesar. Kita gabungkan terlebih dahulu. Ini kita klik gabungkan. Selanjutnya klik icon yang ini supaya pas ditarik itu skalanya tetap. Kita bakalan pasin logonya ini ke tengah. Caranya itu teman-teman bisa klik icon yang ini, kemudian klik bagian tengah dan bagian rata tengah atas bawah. Dan jika logonya ini udah selesai, selanjutnya teman-teman nanti bisa save di sini. Nah, jika teman-teman mau ngupload ke Shutterstock dengan format vektor, nah itu kalian bisa simpan di format SVG, kemudian convert ke APS, baik itu menggunakan laptop ataupun dari website dari Google Chrome. Maksud saya dari Chrome. Nah, jangan teman-teman nanti save di format JPEG atau PNG, kemudian teman-teman convert ke APS. Nah, itu kalian sama aja bohong. Jadi nanti save di SVG, kemudian convert ke APS, baik itu nanti dari Inkscape ataupun dari website. Nah, itu terserah kalian. Yang jelas kalian save di format SVG. Oke, sekian tutorialnya. Jangan lupa subscribe. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, kalian nanti bisa klik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.